Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Rating pemain nih di pertandingan terakhir Manchester United musim 2025-2026. Manchester United menang secara meyakinkan 0-3 menghadapi tuan rumah Brighton di American Express Stadium, di mana sebenarnya tuan rumah yang lebih punya mungkin lebih punya alasan kenapa mereka lebih ingin menang, katakanlah seperti itu ya. Mereka seharusnya lebih ada motivasi karena Manchester United datang ke Amex Stadium ini dengan situasi yang sudah selesai sebenarnya dengan musim ini. Manchester United sudah pasti di posisi 3 besar. Manchester United sudah bahkan lebih dulu mengamankan tiket Liga Champions. Sehingga sebelum pertandingan ini ada pertanyaan ya, bagaimana situasi ataupun juga karakter para pemain di atas lapangan. Ternyata menurut gua para pemain ini tetap ingin yang terbaik bagi Manchester United, dan yang menarik juga mereka tetap ingin menampilkan atau mengimplementasikan apa yang diinstruksikan oleh tim kepelatihan dari Michael Carrick. Hal yang menurut gua menjadi titik positif yang cukup besar nih untuk musim depan. Gue sudah bahas terkait dengan review pertandingannya. Kali ini gue akan membahas rating pemain. Langsung aja ya, Senne Lammens. Luar biasa Senne Lammens. Clean sheet, 3 gol clean sheet, berarti lini belakang menurut gue mendapatkan kredit. Dan seperti yang gue katakan di ulangi di review ya, bahwa memang Manchester United secara konsisten di babak pertama dan juga di babak kedua, menurut gue secara umum ya, secara rata-rata memang lini belakangnya tampil cukup solid, sehingga Brighton para pemainnya tidak cukup sering ya berhasil menembus kotak penalti dari Manchester United untuk bisa mendapatkan peluang. Ada 2 total save, lalu ada 47% passing akurasinya. Dan menurut gue Senne Lammens tampil cukup tenang mengawal gawang dari Manchester United. Gue beri dia nilai 8. Luke Shaw tampil 82 menit. Tadi sempat ada beberapa kali, ada sekitar sekali atau 2 kali gue lupa ya, situasi Luke Shaw nampaknya ya mungkin ada gangguan fisik ataupun cedera ya, karena ada benturan dengan pemain dari Brighton, tapi tetap bisa melanjutkan pertandingan sampai dengan diganti. Tacklingnya 100%. Ada 8 duels yang dilakukan, 3 berhasil, 93% passing akurasinya. Menurut gua Luke Shaw tampil cukup baik di pertandingan tadi. Dribblingnya pun juga suksesnya 100%. Ada beberapa situasi di mana Luke Shaw ini juga ikut menyerang ya, dan berusaha untuk terlibat dalam pertandingan tadi dari sisi serangan, walaupun tidak ada atribut crossing yang dilakukan oleh Luke Shaw di pertandingan tadi. Gua beri Luke Shaw nilai 8. Nocer Mazraoui menurut gua tampil cukup konsisten mengawal sisi kanan Manchester United. Ada 5 duels yang dilakukan, lalu ada 1 key passes, 84% passing akurasinya. Di babak pertama menurut gue dia cukup sukses untuk menjaga areanya dari serangan De Kuiper. Dan di babak kedua Yakuba Minteh pun juga bisa dinetralisir, katakanlah seperti itu, oleh Nocer Mazraoui. Dia cukup berimbang dari sisi bertahan dan juga menyerangnya. Menurut gue beri dia nilai 8. Harry Maguire, luar biasa penampilan pemain yang tidak diikut sertakan ke Piala Dunia oleh Thomas Tuchel ini. Motivasinya tetap tinggi bersama dengan Manchester United. 100% tacklingnya, ada 5 duels yang dilakukan, 87% passing akurasinya. Lalu menurut gue ada 3 clearance ya, lalu ada 3 clearance, ada 1 shot and terblock, ada 1 interception. Menurut gue Harry Maguire tampil cukup solid secara konsisten di babak pertama maupun babak kedua, dan bahkan ada beberapa inisiatif yang dilakukan ketika menyerang ya, dan menurut gue bisa membuahkan momentum berbahaya juga untuk Manchester United di pertahanan dari Brighton. Gue beri dia nilai 8. Lisandro Martinez pun juga menurut gue tampil tenang di lini pertahanan Manchester United. Tacklingnya 100%, lalu ground duelsnya juga 100%, 88% passing akurasinya. Dan ya menurut gue ada 3 clearance juga ya. Lisandro Martinez sama seperti kayak Harry Maguire, kerjasama di antara keduanya baik ketika bertahan maupun juga build up, tampil excellent. Gue beri nilai 8. Nah, Mason Mount ini menarik ya, pemain ini pertama ditampilkan di babak pertama itu
sebagai pivot bersama dengan Kobbie Mainoo. Lalu ada peran yang berganti, dia lebih maju, lalu pemain lain Bruno Fernandes yang lebih drop. Dan dia juga menurut gue bergerak dengan sangat cair ya, ada di berbagai sisi dalam beberapa pertandingan. Ada satu key passes yang dilakukan oleh Mason Mount. Lalu tidak ada ancaman berupa shots ya yang dilakukan oleh Mason Mount. Ada 8 duels, dari 8 tersebut 7 berhasil dimenangkan. Ada 7 recoveries juga dari Mason Mount, 1 interception, ada 4 tackling yang dilakukan oleh Mason Mount. Menurut gue Mason Mount di pertandingan tadi tampil luar biasa. Dia tampil dengan menit bermain yang juga cukup tinggi, 74 menit. Gol dari Manchester United yang diciptakan oleh Mbeumo di penghujung babak pertama, menurut gue arsitek utamanya adalah Mason Mount, dan ada kredit besar tentu saja untuk hal tersebut. Tapi juga bagaimana penampilan secara keseluruhan dari Mason Mount, menurut gue cukup bagus di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 8. Kobbie Mainoo tampil 90 menit, ada 1 kartu kuning untuk Kobbie Mainoo, 1 key passes, ada 2 total shots ya dari Kobbie Mainoo. Lalu ada 15 duels yang dilakukan dan 100% tackling. Tampil cukup aktif, atraktif Kobbie Mainoo di lapangan tengah Manchester United. Dia harus mengcover area yang sebenarnya juga cukup besar ya, tapi dia bisa melakukannya dengan baik. Perimbangan dari sisi menyerang, bertahan, serta build up pun juga bisa dilakukan dengan fantastik menurut gue. Walaupun dia mendapatkan 1 kartu kuning, gue beri dia nilai 8. Wow, so far ada banyak nilai-nilai bagus ya untuk para pemain Manchester United. Oke. Ahmad 1 assist di pertandingan tadi, 1 key passes, 1 big chance created, ada 2 total shots dari Ahmad. Menurut gue ada 100% tackling juga dari Ahmad ya, 5 duels. Ada 2 interception, 7 recoveries. Ahmad di awal-awal babak pertama menurut gue tampil tidak cukup baik. Menurut gue agak sedikit lambat dari sisi transisi. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, menurut gue dia bisa berkembang dan bahkan memberikan 1 assist untuk gol dari Bryan Mbeumo. Gue beri dia nilai 8. Bergerak ke sayap kiri, Patrick Dorgu tampil 62 menit sebelum digantikan oleh Selesi ya. Ada satu goals dari Patrick Dorgu, gol dari corner Bruno Fernandes, dan dia juga memberikan 1 buah assist. Ada 1 big chance created, ada 2 key passes, 72% passing akurasinya, ada 3 total shots, ada beberapa peluang yang salah satunya ketika one on one dengan penjaga gawang Bart Verbruggen, tapi sayang tidak bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Patrick Dorgu. Tapi secara keseluruhan menurut gue Patrick Dorgu di babak pertama termasuk yang lambat dalam melakukan transisi dari bertahan menyerang bertahan, sehingga sisi sayap sebelah kiri dari Manchester United ini sering absen. Tapi setelah Manchester United berhasil membuka keunggulan melalui gol dari Patrick Dorgu, barulah penampilannya lebih baik pun juga ketika memasuki babak kedua. Menurut gue dia lebih mengancam. Dan ya memang dia nampaknya memang harus lebih matang ya, terutama dalam penyelesaian peluang-peluang yang ada, termasuk misalnya tadi gue katakan one on one. Tapi secara keseluruhan menurut gue walaupun di awal tidak tampil cukup baik, tapi menjalani sisa pertandingan menurut gue dia tampil meningkat, memperbaiki situasi, dan ya tampil lebih bagus. Dan dari sisi kontribusi dia 1 gol 1 assist, gue beri dia nilai 8. Bryan Mbeumo akhirnya bisa mencetak gol lagi. Kembali lagi dia mencetak gol, 1 gol diciptakan assist dari Ahmad, 1 total shots, 77% passing akurasi, 1 key passes, 1 big chance created. Ada berapa shots ya, total shot hanya 1. Ya, Bryan Mbeumo menurut gue lebih banyak bergerak untuk membuka ruangan bagi pemain-pemain lain untuk Manchester United ya, karena ya nampaknya dia tidak menjadi striker tunggal di depan, tapi lebih ke pembuka ruang, katakanlah seperti itu, untuk Bruno Fernandes maupun bahkan untuk Patrick Dorgu, dan itu bisa dilakukan dengan cukup oke sebenarnya. Ya tampil dengan keadaan yang tidak lebih baik terutama setelah AFCON. Perlahan Bryan Mbeumo menurut gue mampu menunjukkan peningkatan permainan, dan apa yang paling penting dari striker adalah mencetak gol, dan dia berhasil melakukannya di pertandingan terakhir bersama dengan Manchester United. Tapi secara keseluruhan gue berharap Mbeumo sebenarnya bisa lebih tajam dengan konsisten di pertandingan tadi. Tapi gue apresiasi penampilan dari Bryan Mbeumo termasuk juga dengan 1 golnya. Gue beri dia nilai 7. Nah, Kapten Magnifico Fantastico Bruno Fernandes
Assist ke-21, luar biasa menurut gue. Mencetak sejarah, memecahkan rekor musim ini. Padahal dengan keadaan yang tidak ideal di Manchester United, pergantian sistem, formasi, fungsi, posisi, head coach juga. Tapi itu tidak bisa menghentikan Bruno Fernandes untuk menciptakan sejarah, memecahkan rekor. Dan dia sekarang mengungguli Thierry Henry dan juga Kevin De Bruyne. Luar biasa, kapten dari Manchester United ini ada 1 big chance created, ada 4 key passes, ada 4 crossing, 87% passing akurasinya. Ada 1 assist, 1 gol yang diciptakan oleh Bruno Fernandes. Lalu ada 4 duels, ada 2 tackling, 1 interception, 6 recoveries. Luar biasa menurut gua. Dan memang pertandingan ini pertandingan yang sebenarnya dari pertengahan babak kedua sudah jelas ya, ini adalah pertandingan milik Bruno Fernandes. Bukan hanya terkait dengan assist dan juga golnya, tapi bagaimana fungsi Bruno Fernandes yang sangat-sangat menurut gua sangat-sangat vital, dan itu bisa terlihat jelas di atas lapangan. Sempat tampil tidak terlihat di sekitar 5 hampir 10 menit babak pertama karena macetnya aliran bola dari belakang ke tengah dan ke depan. Tapi setelahnya seperti biasa Bruno mengambil inisiatif untuk lebih banyak turun ke lapangan tengah dan Mason Mount yang didorong ke depan. Dan setelahnya situasi pertandingan jauh lebih lancar. Dan selanjutnya adalah sejarah ya. Luar biasa Bruno Fernandes, gue beri dia nilai 9. Selesi, pemain muda ini memiliki beberapa kesempatan menurut gua. Ada 1 shots terlalu jauh dari target. Dia ada 1 kali mencoba dribbling, 75% passing akurasinya. Tidak begitu banyak kontribusi defensif dari Selesi yang menggantikan Patrick Dorgu. Dan bergerak ke kanan amat yang ke kiri, gue beri dia nilai 6. Leny Yoro yang menggantikan Mazraoui, gue beri dia nilai 7. Menjaga Yakuba Minteh di babak kedua. Di sisa babak kedua dia bisa secara konsisten menurut gue mengawal lini kanan dari Manchester United. 100% tacklingnya fantastik, gue beri dia nilai 7. Dan passing akurasinya 100%. Tyler Fletcher, gue beri dia nilai 6. Menggantikan Mason Mount di lapangan tengah, 92% passing akurasinya, termasuk juga passing 100% di daerah sendiri. Tidak cukup banyak kontribusi defensif yang dilakukan oleh Tyler Fletcher, misalnya duels dan juga tackling ya. Ada sesuatu yang tidak sama dengan Mason Mount, memang masih hijau menurut gue pemain ini, gue beri dia nilai 6. Joshua Zirkzee yang menggantikan Bryan Mbeumo, dia tampil 16 menit, tidak ada ancaman dari Joshua Zirkzee. Ada 8 sentuhan, 75% passing akurasinya. Menurut gua Zirkzee tampil tidak maksimal di pertandingan tadi, gue beri dia nilai 5 ya. Tidak begitu terlihat, tidak menunjukkan adanya perubahan dan juga perbaikan dari penampilan Mbeumo sebelumnya. Dan bahkan dia tidak mendapatkan peluang ya di pertandingan tadi, pun juga tidak terlalu banyak memberikan kontribusi secara positif ketika Manchester United menyerang di pertandingan tadi. Sementara Tyrell Malacia tidak gue beri rating karena tampil di bawah 10 menit. Man of the match menurut gue sudah jelas seorang Bruno Fernandes, luar biasa kapten dari Manchester United ini ya. Dan Michael Carrick sendiri dengan situasi di atas lapangan tadi, gue beri Michael Carrick nilai 8, luar biasa. Manchester United yang di awal sebenarnya tidak jelas motivasinya apa di pertandingan ini, tapi tetap bisa dipacu, tetap bisa didorong, tampil maksimal, bisa mendapatkan 3 poin, 3 gol dan clean sheet. Fantastik juga selain untuk Bruno Fernandes dan juga untuk Michael Carrick, gue beri dia nilai 8. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.